Batikite Resort, Desa Malasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ini memilih untuk tidak melakukan kitesurfing disebabkan karena masih adanya aktivitas petani rumput laut yang ada di lokasi tersebut ya. Kami coba memperbincangkan hal ini, dilema antara investasi dan juga komoditi yang sudah ada sejak lama di daerah tersebut bersama dengan narasumber kami Ibu Samsiar Sanusi Essos MSI yang merupakan Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Samsiar. Iya Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, Bu Samsiar bersama saya Melani Ahmad di Pro 1 RRI Makassar. Kita berbicara tentang dilema antara investasi dan komoditi. Ini kalau dilihat kedua-duanya memberikan dampak yang cukup signifikan ya dalam pada PAD dari Kabupaten Jeneponto ataupun juga untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kalau melihat kasus ini Bu, yang satunya pada usaha yang sudah dilakukan rakyat sejak lama di sana, yaitu menjadi petani rumput laut. Sementara investor sendiri tertarik untuk mengembangkan ini dari sisi spot wisatanya ya. Kabarnya Batikite ini jadi salah satu spot kitesurfing atau selancar parasut terbaik di dunia ya, di antara beberapa tempat lain. Ini bagaimana PTSP sendiri menyikapi dilema ini, Bu Samsiar? Oke, terima kasih Mbak Melani. Iya. Jadi pengembangan kitesurfing yang ada di Jeneponto itu saat ini kan lagi berbenturan dengan budidaya komuniti rumput laut, petani rumput laut yang ada di lokasi Desa Malasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, yang mana mengalami perkembangan yang cukup baik karena hal ini yang tidak dapat dihindari dalam pemanfaatan ruang. Karena sejak beroperasi pertama kali di tahun 2019, nilai investasi bagi Batikite Resort itu mencapai 7 miliar dan telah menyetorkan pajak daerah senilai 177 juta. Pada tahun 2020 mereka menghentikan aktivitas akibat pandemi COVID-19 dan di tahun 2021 aktivitas mulai tersendat akibat rumput laut yang semakin banyak. Padahal kita tahu bahwa kitesurfing Jeneponto yang ada di Jeneponto itu sudah cukup dikenal di mancanegara Mbak, karena lokasi ini memiliki potensi angin dan keamanan pantai yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Tempat ini seharusnya menjadi sebuah objek wisata baru di Sulsel karena sangat unik, yang mana wisata angin di tempat ini adalah yang terbaik kedua di dunia setelah berhasil. Boleh juga saya sampaikan bahwa di tahun 2018-2019 sebelum investor masuk ke Jeneponto, mereka telah melakukan penelitian terkait potensi angin yang sangat baik di daerah Malasoro tersebut untuk pembangunan resort serta kitesurfing. Investor juga ini sudah berkoordinasi dengan Pemkab Jeneponto, dalam hal ini Bupati, Dinas Pariwisata, DPM PTSP, dan camat serta kepala desa setempat terkait lokasi dan perizinannya. Respon pemerintah setempat itu sangat bagus, khususnya sektor pariwisata dengan adanya kitesurfing ini, yang mana dapat menjadi daya tarik wisata di Jeneponto dan mendongkrak dan memberikan kontribusi PAD yang terbaik bagi Jeneponto. Kondisi rumput laut pada saat ini masih minim dan belum banyak seperti sekarang. Itu Mbak Melani. Oke, jadi ketika itu memang belum terlalu belum budidaya rumput laut belum terlalu booming juga di sana ya? Iya, pada saat itu Mbak, dibuka di tahun 2019. Jadi pada saat ini setelah harga sudah kami perhitungkan juga, tapi tidak pernah terbayangkan bahwa harga rumput laut dapat menjadi seperti saat ini yang naik hingga 3 kali lipat, sehingga gairah untuk membudidayakan rumput laut tersebut sangat tinggi pada saat sekarang ini Mbak, seperti gitu. Oke.
Sejauh ini apakah sudah ada respon dari pemerintah setempat untuk menjembatani antara, kan dua-duanya menghasilkan nih Bu, rumput laut iya, Iya, betul Mbak. pariwisatanya juga iya. Eee, Iya, Bagaimana apa namanya, respon dari pemerintah setempat untuk menjembatani antara petani rumput lautnya dengan pengusaha tempat wisata ini? oke. Jadi kami telah menyikapi, kami telah dilakukan berbagai upaya bersama untuk mencari titik temu yang saling menguntungkan. Koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulsel, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulsel, Pemkab Jeneponto, investor dan petani rumput laut sendiri, kami sudah laksanakan dan dimediasi pada saat itu oleh Sekda Kabupaten Jeneponto. Telah berlangsung rapat juga beberapa kali antara stakeholder terkait untuk mencari jalan tengah antara pihak investor dan petani rumput laut tersebut, namun belum terdapat titik temu yang dapat menyelesaikan permasalahan keduanya. Sebelumnya, mediasi juga telah difasilitasi oleh Pemkab Jeneponto, dalam hal ini Dinas Pariwisata, DPM PTSP, Camat, dan Kepala Desa yang terkait, itu beroperasinya antara kitesurfing dan rumput laut. Terdapat pada saat itu ada kesepakatan terdapat pembagian waktu 6 bulan, yaitu di April sampai September untuk kitesurfing, dan 6 bulan setelahnya itu yaitu di bulan Oktober sampai Maret untuk pengembangan petani rumput laut yang ada di lokasi Malosoro kecamatan tersebut. Tetapi dengan tidak beroperasinya kegiatan rumput laut selama 6 bulan, sejumlah 37 petani itu meminta kompensasi ganti rugi sebanyak 5 juta per orang. Hal ini dirasa sangat berat oleh investor karena operasional resort baru dimulai setelah pandemi berakhir dan belum menghasilkan keuntungan. Yang ada hanya untuk menutupi biaya operasional resort, itu menurut pengelola, Mbak. Jadi pihak investor itu hanya mampu memberikan kompensasi dan membayar sebesar 2 juta per orang. Tapi para petani tidak menerima nilai tersebut karena menurut mereka hasil rumput laut lebih menjanjikan daripada kompensasi tersebut. Seperti itu Mbak Melani. Oke, jadi terjadi tarik ulur di sini Bu Ya, Samsiar ya. iya betul Mbak. Dan sampai sekarang ini belum ada titik temu dari kesepakatan yang antara petani rumput laut dan juga investor ini. Kalau sudah ada pembagian seperti itu dan petani masih menolak, agak sulit ini ya untuk dilanjutkan. Jadi wajar kalau ternyata pengelola kitesurfing ini memutuskan untuk menutup lokasi ini ya? Iya betul Mbak. Jadi itu juga yang kami dengar setelah kami konfirmasi ke pengelola resort, yaitu Pak Alvaro ya. Iya. Kabarnya memang benar pihak investor itu menutup resort untuk sementara sambil berharap ada itikat baik dan mediasi dari Pemkab Jeneponto. Bahkan tahun depan mungkin akan kalau titik temu itu atau mandek, jadi mungkin investor itu akan menjual resortnya dan kemungkinan tidak ada lagi di Jeneponto. Ini yang kami sayangkan karena pada saat itu kan sudah digelontorkan 6 miliar ya, Bu Melani. 6 miliar untuk pembangunan Batikite Resort ya, sehingga mungkin sangat kami sayangkan bahwa wisata mancanegara itu sudah banyak yang datang di Kabupaten Jeneponto. Ini sangat kami sayangkan juga. Kami dari pihak DPM PTSP juga ini intens melakukan koordinasi bagaimana pihak Pemkab Jeneponto ini bisa dalam waktu dekat ya memediasi petani rumput laut atau memberikan pendekatan persuasi bagaimana menghasilkan titik temu dan solusi terbaik. Mungkin itu Pak. Iya, Bu Samsiar, kalau kita searching kita googling ini ya, ternyata memang cukup terkenal ini karena website yang membahas tentang itu langsung bermunculan ya. Dan memang ternyata berkelas dunia ini, anginnya sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, sudah ada penelitian di sana. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri melalui BPM PTSP ini
pendekatan ke pemerintah Kabupaten Jeneponto seperti apa nih Bu? Sudah ada mungkin pembicaraan atau Oke, seperti apa? Ya. ya Mbak. Jadi kami dari pihak kami DPM Provinsi Sulsel itu melalui Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Jeneponto itu kami intens juga melakukan komunikasi bahwa mencari titik temu ya, karena pihak kami itu kan di saat untuk pembangunan kitesurfing Batik Kite Resort itu kan kami dari PT Toyo sudah memfasilitasi terkait perizinannya Mbak. Nah itu kan karena ranah dan lahan yang ada di situ kan memang menjadi ranah dari pihak Kabupaten Jeneponto. Jadi kami melakukan pendampingan pada saat itu dan kami berharap ya ke depannya ini bahwa biar bagaimana investor itu untuk meyakinkan investor untuk bisa masuk di Sulsel itu kami tetap mengedepankan tata ruang dan kondisi lokasi yang clear dari segi teknis, sosial dan ekonomi, karena itu kita meminimalisir jangan terjadi hal-hal yang seperti itu karena di awalnya mungkin ini Mbak Bu Melani yang agak sedikit kurang intens ya kita memperhatikan itu, sehingga kitesurfing Jeneponto ini merupakan contoh kasus bagi pembelajaran bagi pemerintah, investor dan masyarakat di sekitar. Dengan tidak adanya jalan keluar yang diberikan ini tentu saja merugikan banyak pihak, khususnya investor yang berinvestasi besar. Dan kami berharap dalam waktu dekat ini pihak Pemkab Jeneponto berharap melakukan cooling down dulu ya untuk petani rumput laut yang ada di sekitar itu, karena mungkin memang Mbak ya di saat pembukaan resort itu mungkin pada saat itu usaha rumput laut itu belum booming seperti sekarang, karena dulu itu harganya masih sekitar 8.000 Mbak Bu Melani, dan kondisi saat ini itu sudah mencapai sekitar 40 sampai 50.000 dan itu sangat menjanjikan buat petani rumput laut yang ada di Desa Malosoro tersebut, sehingga mereka merasa bahwa tidak memberikan ruang gitu loh untuk usaha untuk kitesurfing seperti itu. Tapi kami tetap tidak istilahnya kami tidak berhenti ya untuk tetap intens komunikasi sama pemerintah Jeneponto untuk kita minimalisir keadaan seperti ini, dan kita berharap ya pengelola kitesurfing dalam hal ini Pak Al tetap semangat untuk memberikan waktu kepada kami pihak pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dan mencari titik temu dan solusi terbaik. Begitu Bu Melani. Menarik ini ya. Kalau saya dengar-dengar tadi sepanjang pembicaraan kita nih Bu Samsiar, koordinasi dilakukan cukup intens dengan pihak pariwisata ya. Kalau DKP sendiri, Dinas Kelautan Perikanan, seperti apa perannya? Mungkin sudah ada usaha juga untuk merelokasi petani rumput laut ini ke tempat yang lebih lebih subur, lebih menjanjikan ya untuk budidaya rumput lautnya, atau mungkin ada alternatif lain gitu? Ya Mbak, jadi Dinas Perikanan dan Kelautan itu juga sudah kami koordinasikan, dan di saat pembangunan resort dan kitesurfing di Jeneponto itu Mbak, memang sudah ada regulasi yang jelas ya bahwa memang sebenarnya di saat itu pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap lokasi bentangan ya yang ada di situ itu merupakan wilayah untuk proyek pariwisata ya. Sedangkan pihak Kementerian Kelautan Perikanan itu sudah istilahnya mengklaim ya bahwa sebenarnya areal itu memang untuk peruntukan untuk budidaya rumput laut, sehingga memang di awal itu memang sudah terjadi Mbak, bukan benturan sih, artinya agak ada miss gitu, ada miss komunikasi dalam hal ini, karena memang pemerintah Kabupaten Jeneponto merasa bahwa daerah itu bisa dijadikan lahan untuk pariwisata, sedangkan dari Dinas Kementerian
Kelautan dan Kementerian ya? Perikanan itu sudah memberikan ada regulasi yang mengatur bahwa memang di daerah itu memang untuk lokasi untuk budidaya rumput laut, sehingga kami juga pihak DPMPTSP ini berharap ada usaha yang Mm-mm. terbaik juga dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel untuk intens juga melakukan koordinasi ya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mm-mm. sehingga bisa juga ada solusi gitu loh, bagaimana menyikapi masalah yang terjadi di Desa Malesoro Mm-mm. tersebut, khususnya petani budidaya rumput Budidaya laut. rumput Jadi laut. begitu, Bu Nana. Agak sulit juga ini ya, ternyata memang di sana Ya, bagus juga untuk rumput laut. Di saat yang iya, Mbak. bersamaan anginnya juga bagus untuk kitesurfing ya. Iya, Jadi betul Mbak. wah, Sangat kami sayangkan gitu juga ya. Artinya gini, heeh, kami ini kan sebagai pihak DPMPTSP ini kan kami melakukan pendampingan ya, karena menjadi iya, sudah tugas kami, karena seperti ketahui Provinsi Sulawesi Selatan kan tidak mempunyai lahan Mbak, sehingga mhm, kami berharap lahan-lahan yang potensial yang ada di 24 kabupaten kabupaten itu kota, bisa mhm, mendongkrak proyek-proyek terbaik gitu loh, sehingga kami juga berharap ini, karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa eh, apa di dua kondisi ini, di satu daerah itu ada dua kondisi, ada dua potensi yang bagus antara rumput laut dengan kitesurfing yang bisa dilakukan di lokasi Desa Malesoro tersebut. Begitu oke, Mbak oke. Bu Melani. Mudah-mudahan nanti ini ada apa istilahnya ya, penelitian atau survei Iya, lagi ya. Siapa tahu ada iya Bu. tempat yang lebih bagus lagi untuk budidaya rumput laut atau mungkin Iya. tapi kalau untuk angin memang di situ yang terbaik ya Kita di yang terbaik Mbak, setelah memang diteliti dari ini, memang itu yang terbaik. mm-mm. Di lokasi itu yang terbaik kedua setelah di Brasil anginnya gitu Dan Mbak. sudah dibuktikan ya dari Jadi, beberapa iya, server yang berkomentar di apa media sosial ini. Saya lihat iya cukup ramai betul ini ya. di media Iya. sosial. Sayang sekali sebetulnya. Tapi kembali lagi ini mungkin masih berproses. Mudah-mudahan prosesnya berjalan Iya, lancar Bu Samsiar ya iya, dan iya, terima kedua-duanya kasih bisa Bu memberikan Insyaallah. penghasilan Iya, yang bagus untuk Provinsi Sulawesi Selatan atau juga untuk Kabupaten iya, Jeneponto. Baik, iya. Bu Samsiar ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, Bu? Oke. Mungkin yang saya bisa sampaikan Mm-mm. bahwa kami berharap bahwa permasalahan yang terjadi itu bisa menjadi eh, apa menjadi acuan ya buat Iya. kita ini, khususnya untuk meminimalisir tidak terjadi lagi. Ini menjadi pembelajaran yang terbaik buat kami untuk eh, apa untuk tidak membuat investor itu menjadi ragu ya. Mm-mm. Jadi artinya mungkin Mbak, ke depannya ini kan karena dengan adanya Perda ya, Perda nomor 3 tahun 2021 terkait kemudahan untuk berinvestasi, sehingga ke depannya kami pihak BPMPTSP itu nanti akan lebih intens untuk memberikan izin sekiranya ada investor yang tertarik untuk melakukan invest di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga kita bisa meminimalisir dan memberikan semacam penguatan yang terbaik buat Mm-mm. investor. Jangan ragu untuk datang berinvestasi di Sulawesi Selatan. Seperti moto kami, Sulsel yang ramah investasi. Seperti So, gitu Bu Mela. ramah investasi. Baik, terima kasih Bu Samsiar waktunya pagi hari ini. Iya, terima Assalamualaikum, selamat pagi. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar demikian kebersamaan kami dengan Ibu Samsiar. Ibu Samsiar Sanusi, Esos MSI, selaku Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi dilema benar-benar ini ya, karena di situ juga sudah terbukti anginnya bagus untuk kitesurfing. Sementara itu pada saat yang bersamaan lokasinya juga memang bagus untuk budidaya rumput laut ya.
Jadi apakah bisa suatu saat nanti berdampingan atau mungkin ada solusi yang lain yang lebih bagus? Kita sebentar akan bersama dengan Bapak Al Farouk, manajer Batik Kite Resort, dan kita akan coba mengkonfirmasi bagaimana sebetulnya perkembangannya saat ini sampai-sampai Pak Al Farouk ini berniat menutup tempat resort ini ya, Batik Kite Resort, yang merupakan tempat yang selama ini dikenal masyarakat di tanah air, wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, sebagai salah satu tempat kitesurfing atau selancar parasut terbaik di dunia ya. Bangga sekali kita karena terbaik di dunia ini. Sudah dibuktikan oleh beberapa wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Batik Kite Resort. Tapi kita akan simak selengkapnya perbincangan tersebut setelah kita lewatkan dulu yang berikut ini. Banyak juga maunya, itu namanya halu bos. Hidup gak berkah karena kurang sedekah, saatnya untuk berubah bos. Hidup sederhana aja, jangan kebanyakan gaya, banyak-banyakin usaha, jangan lupa untuk berdoa. Lo mau kaya tapi gak mau kerja, itu namanya halu bos. Lo mau enak tapi gak mau gerak, itu namanya halu bos. Banyak magernya, banyak juga bacotnya, itu namanya halu bos. Lo jadi kaya tapi dari korupsi, itu namanya hidup sederhana aja, jangan kebanyakan gaya, banyak-banyakin usaha, jangan lupa untuk berdoa, ya 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 ya. Hidup sederhana aja, jangan kebanyakan gaya, banyak-banyakin usaha, jangan lupa untuk berdoa. Hidup sederhana aja, jangan kebanyakan gaya, lo banyak-banyakin usaha, jangan lupa untuk berdoa. Armada hadir dengan halu bos ya, bukan halo tapi halu. Oke, kita masih di Lintas Makassar pagi dan masih dalam dialog interaktif, dan kali ini kita berbicara tentang dilema investasi dan juga komoditi. Satu sisi investor sudah menanamkan investasinya di Batik Kite Resort, itu tadi menurut Ibu Samsiar Sanusi sekitar 7 miliar ya. Sementara di saat yang bersamaan ada beberapa petani rumput laut yang melakukan budidaya rumput laut di sekitar lokasi tersebut yang ternyata bisa dikatakan membahayakan ketika wisatawan melakukan kitesurfing atau selancar parasut ya. Kami bersama dengan Bapak Muhammad Al Farouk, manajer Batik Kite Resort, dan Assalamualaikum, selamat pagi Pak Al Farouk. Ya baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Ibu. Baik. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Kabar baik, alhamdulillah Pak Al Farouk.
Ini Ya, gimana mudah-mudahan Ibu? baik juga kabarnya ya Pak Alfaruk selaku manajer dari Batik Kita Resort di Kabupaten Jeneponto. Ini kabarnya sudah ditutup Pak ya Batik Kita Resortnya Iya Ibu, terhitung September kita sudah tutup. per Jadi kemarin September. mulai tutup itu sekitar tanggal 28 Agustus kita sudah tutup Ibu. Oke, bisa diceritakan ini Pak Alfaruk apa yang menjadi penyebab ditutupnya Batik Kita Resort ini? Tadi di awal sudah sempat kami sampaikan dari hasil liputan reporter kami bahwa karena adanya kegiatan nelayan budidaya rumput laut ya di tempat tersebut. Iya benar Ibu. Jadi kita putuskan untuk menghentikan aktivitas kitesurfing karena di lokasi di laut itu rumput laut sudah penuh menutupi spot kitesurfing kita Ibu. Jadi mereka memasang tali bentangan rumput laut dengan memakai pelampung dari botol Ibu. Jadi awal mulainya itu sebenarnya di tahun 2019 ketika kita mulai operasi pertama kitesurfing. Di sana memang ada beberapa masyarakat setempat itu melakukan aktivitas budidaya rumput laut Ibu. Jadi di awal itu sebenarnya kita udah kasih warning sama pemerintah Kabupaten Jeneponto bahwasanya kalau ini bertambah, ini akan menyulitkan kita dan tamu-tamu yang mau main kitesurfing di Jeneponto, Ibu. Iya. Jadi itu kita musim pertama kita buka dan terima tamu itu tahun 2019 bulan Juli, Ibu. Jadi itu sekitar kita lihat bentangan tali itu mungkin ada sekitar 5 orang pemilik. Jadi belum banyak ya Ibu ya, belum seperti saat ini. Nah, itu waktu saat itu ketika air surut kita masih bisa main Ibu karena masih banyak lokasi kosong. Jadi dulu rumput lautnya nggak terlalu mengganggu. Ya, kemudian di tahun 2019 itu waktu kita mulai beroperasi, di situ sudah mulai terjadi peningkatan Ibu. Jadi udah mulai banyak masyarakat yang memasang rumput laut yang baru, area yang baru toh. Iya. Jadi kita udah report ke pemerintahan Jeneponto. Pak Bupati waktu itu tahun 2019 dia sudah 3 kali 4 kali meninjau beserta Kadis Perikanan dan pemerintahan yang terkait saat itu Ibu. Kemudian memang sih benturan dari pandemi juga berpengaruh Ibu dampaknya ke kita. Jadi kita selesai musim pertama 2019 itu November kita selesai. Kemudian COVID itu kita pandemi. Banyak mungkin masyarakat Jeneponto yang dulunya tidak tinggal di kampung Malasoro. Mungkin mereka dulu bekerja di Makassar atau di tempat lain. Mereka pilih pulang kampung karena lockdown kan. Mungkin juga kehilangan mata pekerjaannya. Kemudian daripada itu waktu pandemi itulah Ibu mulai meningkat signifikan sampai di tahun 2021. Jadi memang tenggang waktunya itu sekitar 1,5 tahun. Setelah tahun 2021 kita coba mulai lagi untuk buka terima tamu kitesurfing yang tinggal di Indonesia. Itu udah mulai kesulitan karena udah terlalu penuh rumput laut di depan Ibu. Begitu Ibu. Oke, ini setelah mulai penuh rumput laut di sekitar areal kitesurfing itu, apakah Pak Alfaruk kembali lagi mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat atau dinas yang berkaitan, misalnya Dinas Kelautan Perikanan? Ya, saya sudah dari tahun 2021 itu sudah mulai koordinasi kembali ke tingkat Jeneponto. Saya sudah bicara dengan Pak Bupati dan Kadis Perikanan serta Kadis Pariwisata, Ibu. Jadi dinas yang terkait itu udah membantu kita sebenarnya untuk mencarikan solusi. Cuma lagi memang dari masyarakat mereka inginnya kompensasi. Jadi kan kita sudah mulai bicara ke tingkat provinsi juga. Kemarin itu sempat dimediasi sama Kadispar Provinsi dan Kadis Perikanan Provinsi. Ada beberapa gesekan juga dari beberapa masyarakat yang jadi provokator di sekitaran area kitesurfing Ibu. Itu yang membuat kita untuk sulit untuk temui titik terang bersama gitu.
sulit untuk kita putuskan kesepakatan bersama karena provokator ini yang selalu memprovokasi gitu kan. Awalnya mereka mintanya kompensasi itu 10 juta, 7 juta, dan 5 juta. Jadi kemarin sempat terakhir bos saya meninjau lokasinya, dia datang dari Jakarta untuk tinjau lokasinya, dan dia yang langsung mediasi, Bu, karena kan kita sudah coba mediasi sama pemerintah, cuma kan pemerintah butuh waktu, karena kan mungkin ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan kan, Ibu. Iya. Kita saat ini kan nih lagi musim kitesurfing ini. Dari bulan Mei sampai bulan November musim kitesurfing. Jadi kemarin ownernya itu dia mau langsung kesepakatan itu tidak melalui pemerintah, Ibu. Jadi melalui masyarakat langsung ke owner yang pemiliknya. Nah, di sini juga tidak ada titik terang. Artinya memang masyarakat sulit sekali untuk kita ajak berpikir maju. Karena memang mungkin dulunya pariwisata belum berjalan di Desa Malasoro, Ibu. Jadi kemarin kan mereka mintanya kompensasi. Kita sudah mengatakan kompensasi kalau 5 juta kita tidak mampu. Tapi kalau misalnya masyarakat mau berbesar hati sedikit untuk membantu kita mengembangkan pariwisata desa dan juga mengembangkan kitesurfing, itu kita minta kepada mereka 2 juta per bulan, itu tanpa melakukan sesuatu buat kita, Ibu. Jadi kita kompensasi cuma-cuma. Kita setiap bulan bayar mereka 2 juta, mereka tidak bekerja untuk kita. Tidak, kita hanya minta mereka berbesar hati, menenggelamkan rumput lautnya selama sisa bulan yang ada. Jadi dari Agustus sampai November, berarti 3 bulan sisa itu yang ada. Kita kemarin sudah mau coba trail, jadi untuk tahun depan bisa lebih lancar, kita coba trail dulu di bulan ini. Tapi karena masyarakat tadi selalu diprovokasi oleh beberapa oknum masyarakat yang lain, jadi mereka juga menolak untuk menerima kompensasi sebesar 2 juta, Ibu. Jadi mereka tetap pada pendirian mereka, kalau mau buka rumput laut harus kompensasi 5 juta per orang per bulan. Sedangkan di lokasi kita di depan ada sekitar 37 orang, Ibu. 37 orang dan 5 juta per orang berarti cukup besar itu ya, Pak, ya, untuk per bulannya. Cukup besar, Ibu. Makanya kita juga menyesali bahwasanya ini potensi yang sangat besar. Kita sudah dikenal oleh dunia, aktivitas Jeneponto kitesurfing itu udah jadi perhatiannya tamu-tamu mancanegara, Ibu. Ya, kabarnya terbaik di dunia ya? Iya, Ibu. Jadi memang karakter Jeneponto ini terbaik. Kalau kayak kita dan teman-teman yang lain udah beberapa tempat kita main kan, di Aceh, di Bali, sama di Lombok. Memang di Jeneponto yang paling terbaik. Kalau di Asia kita nomor 1. Jadi kita menyesalinya bahwasanya kenapa masyarakat kurang pandangan untuk berwisata gitu. Sedangkan income dari pariwisata itu stabil, kan begitu, Ibu. Kalau komoditi ini kan harga naik turun. Oke, sekarang mungkin mereka bertahan karena rumput laut lagi mahal, tapi kalau nanti ke depannya rumput lautnya harganya turun, pasti mereka juga kesusahan. Kemudian daripada itu, sektor pariwisata menjanjikan untuk generasi muda. Artinya mereka punya anak-anak mereka yang bisa memanfaatkan potensi dari Jeneponto itu sendiri untuk keberlangsungan hidup mereka ke depan, begitu. Tapi kalau memang kita melihat untuk jangka pendek, memang pariwisata itu butuh waktu untuk berkembang untuk bisa kita stabil lah gitu. Tamu setiap hari ada, mungkin kita bisa contohin seperti Bali itu butuh waktu, mungkin 2 tahun atau 5 tahun bakal seperti itu. Cuma kalau tidak kita mulai dari sekarang, ya bakalan mundur terus waktunya, nggak tercipta itu yang perkembangan pariwisata yang kita harapkan, begitu, Ibu. Oke, cukup pelik ini permasalahannya karena satu sisi kalau kita lihat dari sisi petani rumput lautnya dengan harga sekarang per kilogramnya itu memang sangat menjanjikan ya. Tapi di sisi lain ada potensi lain yang seharusnya bisa dikembangkan juga di daerah yang sama.
Benar. Selama ini coba sudah ada langkah untuk win-win solution, tapi ternyata mengalami penolakan juga, Pak ya. Nah ini Sudah ya. untuk ini kan di level Pemda Kabupaten Jeneponto. Untuk level Iya. provinsi juga sudah ada pembicaraan antara Kadis Pariwisata sama Kadis DKP ya. Nah Iya, benar. selain itu, apakah sudah ada sampai campur tangan gubernur misalnya atau baru di level bupati ini, Pak? Ini baru di level bupati dan kadis provinsi, Bu. Kalau untuk gubernur, dulu mantan gubernur Pak Eldin kalau nggak salah saya, itu pernah posting Jeneponto Kitesurfing di Instagramnya. Itu banyak yang repost dan banyak yang banyak yang lihat dari masyarakat Makassar. Untuk mungkin staf gubernur juga pernah datang ke lokasi kita untuk tinjau langsung potensi yang ada di sana. Kita juga menyayangkan begini, Bu. Iya. Sebenarnya program kita ke depan itu jelas, program kita ke depan itu baik. Juga untuk perkembangan desa itu kita perhatikan. Kita nggak semata-mata datang hanya untuk berbisnis, cari untung, lalu tinggalkan desa Malasero begitu saja tanpa perubahan. Jadi yang pertama juga saya perlu sampaikan, pajak yang kita berikan ke daerah Jeneponto itu lumayan besar, Ibu. Kita kasih 10% dari income kita. Kalau kita hitung kurun waktu hanya 6 bulan pada tahun 2019, itu 6 bulan ya Ibu ya, kita bisa keluarkan pajak untuk daerah itu sekitar 177 juta. Hanya kurun waktu 6 bulan Ibu, tidak sampai 1 tahun. Jadi musim pertama itu 2019 kita full booking, kita itu keluarkan pajak 177 juta. Itu nanti kalau Ibu mau detailnya mungkin Ibu bisa cek langsung ke perpajakan Bantaeng. Karena dulu kita kasih ke Bantaeng itu kita belum ada nih nomor distribusi pajak, jadi pajaknya itu semua diambil, kemudian disetorkan ke negara. Tapi sekarang kita sudah ada nomor distribusi pajak, yang pajak itu nanti kalau kita bayarkan langsung ke Jenepontonya, nggak lagi dikasihkan ke negara gitu Ibu, karena udah ada nomor distribusi pajak. Nah ini yang kita sayangkan, alangkah sayangnya kalau misalnya kita berhenti, pajak ini bisa berkelanjutan setiap tahun Ibu. Kalau misalnya kita nggak ada kegiatan, pasti juga nggak ada pajak yang kita berikan ke daerah. Otomatis kan pendapatan PAD daerah kan berkurang, yang tadinya bisa kita bantu untuk kembang masyarakat. Kemudian yang kedua kita juga kasih CSR ke desa, itu yang bantuan langsung. CSR itu sekitar 2%. CSR itu bantuan corporate dari company, Bu. Company Jadi social responsibility ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Iya, benar, benar. Itu kita kasih 2% ke desa langsung. Kedepannya kita juga punya rencana, maksudnya itu seperti kita mungkin bisa ajarkan instruktur kitesurfing itu masyarakat lokal. Itu rencana kita, karena kalau misalnya kita lihat peluang pekerjaan di Jeneponto sedikit untuk di desa Malasero khususnya, mungkin sekarang mereka lagi fokus ke rumput laut. Nantinya kalau mereka bisa berbesar hati membuka lahan rumput laut untuk kitesurfing, kita bisa mengajarkan petani-petani atau anak petani rumput laut itu menjadi pelatih atau instrukturnya kitesurfing. Karena ini nanti suatu saat waktu demand-nya meningkat, waktu tamu mancanegaranya meningkat mau datang, pasti kita kekurangan instruktur. Jadi ini yang rencana kita itu ke depannya kita juga mau instrukturnya itu langsung dari masyarakat setempat begitu Ibu. Ini kan efek dari pariwisata itu ke depan seperti itu. Jadi semua masyarakat itu terdampak dia, semua masyarakat dia punya rezeki, punya income dari kegiatannya. Tapi kalau rumput laut ini hanya satu aktivitas. Masyarakat yang tidak berumput laut, mereka tidak menikmati hasil dari potensi alam yang mereka punya. Begitu Ibu. Jadi alangkah sayang sekali dia kalau nggak kita lanjutkan. Betul. Apakah pernah dari Batik Kite Resort ini menawarkan atau mungkin
akan membuka apa ya istilahnya? Karena kan rumput laut ini bisa diolah, bisa jadi makanan, bisa jadi macam-macam lah ya. Nah ini apakah ada keinginan dari Batik Kita Resort untuk ya sekalian merangkul lah petani rumput laut ini dengan usaha rumput lautnya, dan mungkin nanti dikhususkan ya, apakah memungkinkan seperti dikhususkan bahwa wilayah yang ini buat kitesurfing, ini nanti yang sebelah mananya gitu untuk petani rumput laut. Jadi masing-masing bisa berjalan berdampingan gitu, Pak Alvarok. Iya, benar Ibu. Itu juga kita di Malasoro itu memang ada namanya usaha UMKM Cahaya Malasoro, Ibu. Itu kita kerjasama ke pemiliknya. Itu asli UMKM Malasoro. Jadi memang mereka menciptakan olahan-olahan makanan, Ibu. Dari rumput laut, terus apa aja, makanan dari buah lontar, segala macam. Memang kita juga punya rencana untuk mempromosikan, menjual hasil UMKM dari masyarakat Malasoro, Ibu. Nah, memang itu ada, kita kerjasama. Jadi kalau misalnya kita ada tamu, kita promosikan ini loh makanannya dari Desa Malasoro Asri gitu. Jadi mereka coba, mereka beli, mereka makan, mereka suka gitu kan. Yeah. Cuma seperti Ibu bilang tadi, sebenarnya rencana untuk pembagian zona itu ada, Ibu, sebenarnya. Yeah. Memang kita udah sampaikan ke pemerintah bahwasanya masyarakat itu diletakkan satu posisi gitu. Iya. Sama seperti Bira lah kita bilang. Bira juga ada rumput lautnya. Cuma waktu di zona yang memang itu dikhususkan untuk pariwisata, lokasi itu harus kosong. Iya. Tidak boleh ada lagi yang taruh rumput laut. Masyarakat juga harus menyetujui dan juga harus profesional. Begitu dia. Jadi kalau misalnya sekarang masyarakat tidak mau untuk menggeser lokasi rumput laut, saya pikir alasannya hanya satu, penyebabnya hanya satu. Karena apa? Mungkin sosialisasi dan pendekatan pemerintah kepada masyarakat itu masih kurang. Begitu Ibu. Tapi coba pendekatan dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat itu bagus, pasti masyarakat juga mau menggeser. Karena sekarang begini Ibu, mereka tidak mau menggeser tanpa ada sesuatu yang menjamin. Itu kita mengerti, karena ini mata pencarian mereka. Kalau mereka kehilangan mata pencariannya, terus pemerintah tidak bisa menjamin aktivitas apa yang akan dilakukan masyarakat ke depannya, pasti mereka tidak mau. Mau di mana mereka cari uang bulanan untuk menghidupi keluarganya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pemerintah setempat lebih intensif lagi, lebih bagus lagi pendekatannya kepada masyarakat, kita bisa sama-sama berjalan, begitu. Kalau pemerintah nantinya bisa memediasi masyarakatnya, memberi pandangan bahwasanya kita mampunya segini untuk memberikan kompensasinya. Oke, ayo mediasi, kita laksanakan, kita jumpa kepada masyarakat, kita yang kasih kompensasi juga nggak apa-apa, tapi dengan catatan kompensasi itu juga nggak merugikan kita, Ibu. Jadi kita sama-sama berjalan gitu. Intinya bisa berjalan berdampingan, masing-masing tidak ada yang terhambat ya. Dan kabarnya ini untuk kitesurfing paling bagus itu ada bulan-bulan tertentu ya, seperti yang disampaikan Pak Alvarok tadi, sekitar April September Pak ya. Berarti ini bulan-bulan yang sekarang ini. Iya benar. Jadi Ibu, dia yang gini, kalau musim itu kan dia berubah-berubah Ibu. Jadi iklimnya itu berubah-berubah setiap tahun. Tapi spesialnya Jeneponto itu dia lebih stabil daripada daerah lain di dunia Ibu. Kita udah riset itu, kita sudah buktikan itu, kita sudah tanya langsung sama tamu-tamu kita yang udah main di beberapa daerah di dunia. Jadi kitesurfing ini kalau di Jeneponto misalnya dia mulai kita bilang bulan 5 akhir sampai bulan November, itu paling telat itu sekitar 15 hari. Mungkin nanti mulainya awal Juni sampai akhir Oktober. Itu stabil, dia begitu aja Ibu. Dia nggak bakal melenceng daripada itu. Makanya kita bilang ini Jeneponto ini spot terbaik di dunia gitu. Karena dia nggak mungkin berubah lebih dari 1 bulan gitu, nggak ada angin, nggak seperti itu. Kemudian juga pantai yang kita punya juga memadai Bu. Itu
cukup besar untuk melakukan kitesurfing itu. Pantai kita cukup besar, cukup aman, untuk safety juga cukup bagus sekali, Bu. Dengan posisi angin, arah angin itu memang sempurna sekali Jeneponto. Cuma langkah sayangnya kayak tadi saya bilang, ada beberapa spot yang dikasih rumput laut, terus dikasih penyangga kayu untuk penahan tali rumput laut, itu bahaya sekali, Bu. Alangkah malunya kalau misalnya ada terjadi eksiden sama tamu mancanegara, kita malu sekali. Makanya sebelum itu terjadi, kita ambil sikap untuk tutup dulu sampai ada bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah kita di sana. Ini harus pemerintah yang mengambil alih ini karena berkaitan dengan masyarakat dan juga bagaimana pendekatan pemerintah ke masyarakat itu sendiri ya. Agar agar bisa mengerti bahwa ada potensi wisata yang bisa dimanfaatkan dan berdampak jangka panjang serta ada multiplier effect-nya ke sekitar tempat ini. Baik, benar Ibu, benar. Pak Alfaruk, ini kita terbatasi oleh waktu, tapi saya berharap mudah-mudahan nanti ada perkembangan terbaru dari pemerintah dan bisa dibicarakan kembali baik-baik dan ada solusi yang memadai untuk kedua belah pihak. Mumpung ini masih 37 petani budidaya rumput laut ya. Nanti kalau tiba-tiba bertambah kan agak lebih rumit lagi ini ya. Tapi benar, Ibu. Sayang kalau ditutup. Sayang sekali, Bu. Sayang sekali. Ya. Pesan saya cuma itu aja satu, maksudnya kita udah mulai dikenal di dunia, Jeneponto sudah booming di dunia kitesurfing, bahkan di dunia internasional khususnya untuk tamu, bukan hanya kitesurfing ya Ibu ya, kadang-kadang tamu juga dia mau tanya aktivitas apa yang ada di Jeneponto. Kita juga punya potensi alam yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita nikmati dan bisa kita jual kepada tamu mancanegara. Jadi saya harap ke pemerintah Sulsel, khususnya Jeneponto, saya berharap bisa lebih memberi perhatian ke potensi dan ke masyarakat supaya kita tidak vakum, tidak hilang potensi yang ada. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa sama-sama mencarikan solusi dan kita lanjutkan kembali aktivitas kitesurfingnya di tahun depan. Gitu. Baik. Insya Allah. Baik, Pak Alfaruk, terima kasih banyak kebersamaannya pagi ini, Pak Alfaruk. Iya, terima kasih banyak ya Ibu. Sehat selalu untuk Ibu di sana. Amin, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kami dengan Bapak Alfaruk, pengelola atau manajer dari Batikite Resort, dan ini tentunya mengharapkan peran dari pemerintah. Mudah-mudahan ada mediasi ya yang bisa dilakukan kepada masyarakat setempat, ada edukasi, sosialisasi bagaimana dampak dari kegiatan di Batikite Resort khususnya untuk kitesurfing. Saya Melani Ahmad, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam dialog Lintas Makassar pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi di edisi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar pagi. Lintas Makassar pagi.